Oke, selamat datang kembali di eksplorasi kita. Kita langsung aja ya bahas bab 5 dari materi Anda. Judulnya menarik nih, Jebakan Sistem Kepercayaan. The Spell of Belief Systems. Intinya sih soal gimana keyakinan kita, apalagi yang membatasi gitu. Itu membentuk apa yang kita anggap mungkin buat diri kita. Betul, betul. Kita sering dengar istilah kayak lies, limited ideas entertained, atau BS, belief systems. Ya intinya sama lah ya, ide-ide terbatas yang kita terima gitu aja, tanpa sadar malah ngekang potensi Anda. Iya. Ingat nggak kutipan Stanley? Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Nah, sumber ini malah membaliknya loh. Katanya dengan tanggung jawab besar, tanggung jawab atas keyakinan Anda, itu justru datang kekuatan besar. Menarik itu, iya. Karena keyakinan ini seringnya jalan di bawah radar sih ya. Di alam bawah sadar, kayak gunung es gitu. Oh iya ya, yang kelihatan cuma puncaknya aja? Betul. Tapi dampaknya itu nyata banget. Mengendalikan emosi kita, tindakan kita sehari-hari. Sering tanpa kita sadari sepenuhnya. Mereka itu yang nentuin batas. Gitu. Batas kemungkinan buat kita. Nah, cara kerjanya gimana sih kok bisa sekuat itu? Seringnya lewat omongan di kepala sendiri kan ya? Tepat, dialog internal. Suara kritikus yang itu tuh, yang suka bisik-bisik, ah nggak mungkin bisa, aku mah emang nggak cukup pintar, atau ini pasti gagal deh. Anda pernah dengar suara itu nggak? Wah, sering itu. Dan suara kritis ini, seperti yang dijelaskan Dr. Jenny Saville Howard di salah satu materi ya, itu bukan sekedar pikiran negatif biasa loh. Oh ya, gimana Dia tuh? tuh aktif menghambat, membatasi, menghentikan Anda buat ngejar hidup yang Anda mau. Jadi, dia tuh kayak mencuri kedamaian pikiran kita, kesejahteraan emosional kita. Destruktif banget. Waduh, ini jadi inget cerita penulis buku ini. Dia cerita pernah lihat langsung seorang pelayan restoran. Oh, yang itu ya? Ya, bisa ingat pesanan 25 orang loh, beda-beda, tanpa nyatet sama sekali. Wow. Nah, ngelihat itu aja langsung kayak jebol gitu asumsi dia soal batas kemampuan otaknya sendiri. Persis, persis. Itu kayak efek Roger Bannister gitu ya, yang mecahin rekor lari 4 menit. Nah, itu dia. Begitu ada satu orang buktiin yang mustahil itu bisa, yang lain jadi ikut bisa juga. Pelayan itu jadi bukti hidup buat si penulis kan. Batas yang dia kira ada, ternyata fleksibel banget. Ini soal melihat kemungkinan baru jadinya. Iya sih, analogi pahlawan super yang gagal cuma gara-gara ragu sama diri sendiri juga pas banget ya. Kekuatannya ada, tapi kayak kebelenggu gitu. Kebelenggu sama keyakinan negatifnya sendiri. Dan keraguan itu sering akarnya dari definisi sukses atau jenius yang sempit sih menurut saya. Nah, ini dia nih yang menarik. Sumber ini bilang, jenius itu nggak cuma satu tipe kayak Einstein doang. Ada macam-macam. Misalnya, ada dynamo genius. Ini yang jago ide, kreativitas. Contohnya kayak Shakespeare gitu. Terus ada Blaze genius. Blaze genius ini yang unggul di interaksi ya, koneksi antar manusia. Betul, kayak Oprah Winfrey. Nah, ini menarik loh. Kekuatan di koneksi antar manusia itu sering nggak dianggap jenius kan dalam arti tradisional, padahal powerful banget. Ini nunjukin betapa luasnya loh spektrum kehebatan manusia itu. Setuju. Terus ada lagi Tempo Genius. Ini yang jago lihat big picture, visi jangka panjang. Kayak Nelson Mandela. Visioner gitu ya? Iya. Satu lagi, Still Genius. Ini yang brilian soal detail, ngolah data. Contohnya Sergey Brin dari Google. Oke. Detail oriented. Intinya, kita semua punya percikan jenius tuh kan? Iya, pasti ada. Kuncinya itu ngenalin jenis kejeniusan unik Anda itu apa. Dan, yang lebih penting lagi, bebasin itu dari keyakinan keliru. Kayak mikir, saya mah bukan orang jenius, cuma gara-gara nggak kayak Einstein atau Brin. Nah, justru keyakinan itu tuh penghalangnya. Tepat sekali. Mungkin Anda bisa mulai kenali nih pola kekuatan Anda di tipe-tipe tadi. Oke. Jadi gimana nih cara praktisnya buat ngebongkar jebakan keyakinan yang membatasi ini? Ada 3 langkah kunci nih, menurut sumber ini. Pertama, dan ini fundamental banget, sebutkan nama keyakinan membatasi Anda. Oke, sebutkan namanya. Maksudnya gimana tuh? Ya, mulai sadar. Sadari pikiran atau ucapan negatif yang spesifik tentang diri sendiri. Saya nggak bisa. Saya bukan tipe orang yang. Saya nggak punya cukup. Sadari polanya muncul kapan. Oke. Jadi diaktifasi dulu ya. Musuh tak terlihatnya ini, kalau nggak sadar ya susah ngelawannya. Betul. Nah, setelah bisa namain, langkah kedua. Lihat faktanya. Cek bukti nyata di balik keyakinan itu. Lihat faktanya.
Bener nggak sih ada bukti kuat kalau Anda nggak mampu? Atau jangan-jangan kegagalan di masa lalu itu malah gara-gara keraguan diri itu sendiri, bukan karena kurang kapasitas? Tantang asumsi itu pakai data real. Jadi dipisahin ya antara keyakinan sama kenyataan objektif. Wah, ini bisa ngebuka mata banget sih. Terus abis itu? Langkah ketiga, ini yang paling transformatif. Ciptakan keyakinan baru. Ganti secara sadar. Narasi lama yang membatasi itu diganti sama narasi baru, yang lebih akurat dan yang pasti memberdayakan. Jadi nggak cuma afirmasi positif kosong itu ya? Bukan, bukan. Ini membangun keyakinan baru berdasarkan pemahaman fakta dari langkah kedua tadi. Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Misalnya daripada bilang, saya pelupa nama orang. Ubah jadi, saya ini lagi melatih diri loh buat lebih baik ingat nama orang. Oh, jadi fokusnya ke proses ya, ke pertumbuhan, bukan ke keterbatasan yang statis. Persis. Mengubah fokus dari saya nggak bisa jadi saya lagi belajar jadi lebih baik. Dari keterbatasan ke proses perbaikan. Oke. Jadi kesimpulan besarnya nih, keyakinan itu memang membentuk realitas Anda, tapi kabar baiknya Anda punya kekuatan buat ngebentuk ulang keyakinan itu. Iya, itu kuncinya. Kejeniusan unik Anda, apapun bentuknya, itu nunggu buat dilepasin dari belenggu itu. Dan ngambil tanggung jawab, itu langkah pertamanya ya. Tepat. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Keyakinan membatasi spesifik mana sih yang mau mulai Anda tantang hari ini? Pertanyaan bagus. Dan sebagai gantinya, keyakinan baru apa yang akan Anda bangun untuk memberdayakan langkah Anda selanjutnya? Coba direnungkan deh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.